بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada bab baru, bab seputar zuhud dan juga wara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini masih menjelaskan kepada kita tentang akhlak tinggi yang harus dimiliki seorang muslim, tentang pentingnya zuhud dan juga wara. Lalu apa bedanya zuhud dengan wara? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Jadi kalau orang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka itu disebut zuhud. Contoh namanya ibu meninggalkan ngobrol-ngobrol dengan kawannya, kawannya ngajak ngobrol, ayo kita kumpul di mana, ya senang-senang, masak-masak atau apa gitu kan. Tapi dia berpikir apa untung untuk akhirat saya. Kalau memang di situ mungkin ada pengajiannya, ada silaturahimnya, ada pahalanya, maka ibu berangkat. Tapi kalau ibu tidak mau karena tidak ada manfaat untuk akhirat ibu, berarti ibu sedang zuhud, tak mau. Walaupun perkara itu tidak haram, mungkin perkara itu perkara-perkara mubah saja, diajak jalan pagi-pagi, kan? Maka seseorang menolak karena tidak ada manfaat untuk akhiratnya, maka
Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat, tetapi di antara keduanya, maksudnya di tengah-tengah halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat alias samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia banyak yang tidak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang meninggalkan syubhat, menghindar dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan sesiapa yang masuk dalam perkara-perkara samar, maka sama halnya dia masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah. Kemudian Nabi SAW mempermisalkan karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Kata Nabi SAW, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, hampir-hampir saja dia memasukkan dirinya kepada hal-hal yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah-daerah yang terlarang, dan ketahuilah bahwa daerah-daerah yang terlarang itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Ala wa innal jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka memperbaiki semua badan, dan kalau dia buruk maka menghancurkan semua badan. Itulah hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang itu wara dan juga zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, atau meninggalkan perkara-perkara yang memadaratkan untuk akhiratnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang hakikat zuhud dan hakikat wara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya masuk pada hadis ini, sedikit kita membuat gambaran tentang beberapa kisah, nanti supaya dengan mengetahui kisah ini kita paham hadis ini. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang paling zuhud dan paling wara melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada manusia yang paling zuhud dan wara melebihi Nabi. Saya contohkan. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke kamarnya. Tiba-tiba di kamar Rasul itu ada sebutir kurma yang jatuh dari tempat tidurnya. Maka ketika Nabi SAW melihat sebutir kurma itu, langsung dia mengambilnya dan hampir memakannya, tapi tidak jadi. Kemudian Nabi pun melemparkan kurma itu. Ketika ditanya kenapa Nabi SAW melempar kurma itu, apa kata Rasul? Ahsya an takuna sadaqatun. Saya takut kalau kurma itu adalah kurma sedekah. Kenapa emangnya kalau kurma itu sedekah? Apa gak boleh dimakan? Bukan, boleh dimakan. Tetapi keluarga Nabi SAW tidak boleh memakan sedekah, karena sedekah itu harta kotor, tidak layak dikonsumsi oleh Nabi dan keluarganya. Itu disebut apa, Bu? Disebut wara artinya.
takut kalau seandainya memadaratkan untuk akhiratnya kan Bu. Makanya Nabi SAW tidak memakannya. Dan itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita wara namanya. Dan orang yang wara itu pasti terlahir baik Bu, karena dia akan menghindar hal-hal yang sifatnya meragukan dirinya. Dan dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Contoh umpamanya Bu, ibu di depan rumah ada pohon mangga, tetangga juga ada pohon mangga. Tiba-tiba dari dua pohon mangga, entah mangga yang ada depan kita atau mangga yang ada depan tetangga kita, tiba-tiba ada jatuh satu mangga itu. Pas letaknya pula di garis finish Bu, tengah-tengah gitu kan. Jadi ibu ketika mau nyapu ke teras tuh kok ada mangga, pas pula memang itu ibu lagi ngidam, pengen mangga. Tetangga sebelah pun sama juga pengen ngidam. Lah orang yang wara Bu, dia tidak akan ngambil, karena dia tidak tahu mangga siapa, apakah mangga saya yang jatuh ataukah mangga tetangga yang jatuh. Kenapa? Karena nggak jelas. Lain kalau lain jenis, ya kan? Ibu mangganya harum manis, yang sebelah harum apa gitu kan, kecut tuh apa. Intinya bahwa kalau nampak itu mangga jenis yang kita punya, ya ndak perkaranya bukan syubhat lagi. Itu sudah jelas. Ini kan sama-sama, mangganya sama-sama, berbuah juga sama, cuman yang jatuh satu. Orang warung nggak akan ngambil Bu, karena dikhawatirkan itu bukan mangga yang jatuh dari pangkal mangga kita, jangan-jangan milik tetangga. Nah, itulah wara namanya. Ini satu contoh ya. Contoh yang lain, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dulu dia punya budak, karena kegemaran Abu Bakar itu kan suka memerdekakan budak. Sangat suka sekali dia. Betapa banyak budak-budak yang dimerdekakan Abu Bakar itu. Bilal, Zunairah, banyak yang dimerdekakan Abu Bakar itu. Lah ada salah satu budak itu yang sudah dimerdekakan Abu Bakar, kemudian pergi entah kemana. Tiba-tiba satu hari dia muncul membawa sekeresek kurma. Akhirnya kemudian oleh sang mantan budak ini dihadiahkan kepada Abu Bakar. Ya namanya hadiah dari mantan budak yang dimerdekakan, ya Abu Bakar enggak ada apa-apa, enggak ada suudon, ya diambil, enggak ada curiga. Kemudian setelah diambil dimakan pula sama Abu Bakar itu, banyak pula ia makan. Ketika kemudian dia tersadar sudah banyak makan kurma, dia iseng-iseng tanya kepada mantan budaknya ini, kau dapat kurma dari mana? Tiba-tiba dia menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Abu Bakar. Dia mengatakan apa? Inni atakahan fil jahiliyah, katanya. Dulu Abu Bakar di masa jahiliyah aku pernah berpura-pura jadi dukun. Adalah seseorang yang kuramalkan. Katanya ramalanku sudah menjadi kenyataan, sebagai imbalannya dia kasihlah sekresek kurma. Yang kau makan itulah. Itu hadiahnya tuh. Mendengar itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung kaget. Dia masukkan tuh jarinya ke dalam mulutnya sampai tenggorokannya, sehingga muntah-muntah. Jadi kurma yang sudah dimakan itu muntah, bukan hanya kurma yang muntah, yang ada di perut Abu Bakar pun semua muntah. Jadi orang-orang mengatakan, Abu Bakar, kenapa kau lakukan seperti itu? Kau akan mati. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya yang keluar ini bukan hanya sekedar muntah, sampai pun nyawaku yang keluar itu lebih baik, karena keluarga Abu Bakar tidak pernah memasukkan barang-barang haram ke dalam perutnya. Lihat di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajarkan kepada kita sifat wara namanya. Makanya wajar kalau Abu Bakar itu disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an itu, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi larajahat kafatan Abi Bakrin.
kafatu Abi Bakrin. Kalau seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka sungguh keimanan Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Ya, karena di antara sifat Abu Bakar banyak pelajaran yang kita bisa ambil, salah satunya mengajarkan sifat warah, kehati-hatian dalam masalah halal dan haram. Betul-betul diperhatikan masalah halal haram itu. Dan itu menunjukkan apa? Bentuk takwa. Orang yang sangat memperhatikan halal haram itu menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Makanya dalam hadis ini, famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar, belum jelas statusnya apakah halal ataukah haram, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agamanya. Artinya dia baik hubungannya dengan Allah, dan juga dia menjaga kehormatannya, artinya dia menjaga baik hubungannya dengan manusia. Tapi barang siapa yang menjerumuskan diri kepada perkara yang syubhat, yang samar, itu sama saja dia melakukan yang diharamkan. Makanya di Batam itu, Bu, kalau ibu ke daerah Nagoya, ke daerah Jodo, atau di Batam Center, atau di manalah, kadang-kadang kan sekarang kan banyak tuh putkot itu kan, warung-warung makan. Lah kadang-kadang kan kita tidak tahu, Bu, warung sebanyak itu. Ya, kadang-kadang juga banyak juga non muslim dari orang-orang Cina kan yang jualan juga di situ, ada juga orang kita Melayu. Tapi kan kadang-kadang kalau sudah duduk di situ, kadang-kadang ada pelayan ngasih menu. Itu menu itu termasuk menu semua yang warung yang di food court di situ kan, Bu. Lah kita tidak tahu masakan yang disodorkan kepada kita itu, apakah masakan itu halal atau haram? Kan kita tidak tahu. Apalagi jelas-jelas di tempat itu ada yang jual minum khamr, ada yang jual daging babi dan yang semacamnya. Maka kalau saya sarankan dalam bentuk kehati-hatian, sebaiknya nggak usah makan di situ, Bu. Itu dalam bentuk waro. Cari yang jelas-jelas halalnya saja. Warung Padang umpamanya kan. Ya. Atau warung-warung yang memang jelas muslim, orang yang nggak mungkin lah menjual yang haram-haram itu. Itu namanya berhati-hati dalam perkara-perkara yang halal dan haram itu, takut terjerumus kepada syubhat atau lebih daripada syubhat haram. Atau mungkin ibu COD, ya pengen makan kan, sekarang kan ibu malas masak ya, biasanya maunya COD aja. Akhirnya kita tidak tahu, Bu, di gambar-gambar itu walaupun ditulis halal, tapi kalau mencurigakan lebih baik nggak usah. Kalaupun mau pesan yang jelas-jelas saja, yang jelas-jelas saja halalnya, pecel gitu umpamanya. Itu apalah yang jelas-jelas halalnya aja. Ini kadang makanan namanya nama Jepang, nama Cina, bahasanya pun tak paham gitu, itu makanan apa gitu kan. Kalau memang meragukan enggak usah dipesan. Ya. Jadi supaya kita ini belajar waro gitu ya, belajar waro seperti Abu Bakar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyangduril insan ila ta'ami, manusia itu hendaklah memperhatikan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Jangan sembarang. Ya, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam kisah Abu Bakar juga ada satu faedah. Jadi termasuk bentuk sifat wara itu, Bu, adalah tidak memakan makanan atau menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa hartanya bersumber dari yang haram. Ibu punya tetangga, dikenal tuh suaminya memang bandar togel, bandar judi, ataupun memang terkenal rentenir dan yang semacamnya. Maka kalau ibu tahu tuh ya kan, pekerjaan tetangga itu apa, kemudian dia ngasih makanan kepada kita, ya terima saja, tapi tidak usah dimakan dalam bentuk wara gitu ya. Karena kita sudah tahu status dia apa, pekerjaan dia apa. Kecuali kalau umpamanya pekerjaan dia merangkap, yang satu halal, yang satu haram, ya kita berhusnudon saja, yang diberikan itu yang halal kan, Bu. Tapi kalau orang itu hati-hati, tentu dia tidak akan mau juga, walaupun dia punya dua pekerjaan, yang satu hal yang satu haram, dia akan meninggalkan. Karena apa? Belum jelas. Ya.
Makanya takutlah, karena Nabi mengatakan innahu la yadkhulul jannah lahmun nabatat min suhtillahi annaru aulabi. Kata Rasul, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka layak menjadi tempatnya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang seseorang yang membeli kebun. Jadi ada orang yang membeli kebun ceritanya. Kemudian setelah transaksi jual beli, ini sudah terjadi transaksi jual beli, tiba-tiba yang membeli kebun itu ketika sedang nyangkul kebunnya, nemulah kotak di dalam kebun itu. Isinya apa? Rupanya dalam kotak itu isinya emas, semua emas. Ya. Akhirnya ketakutanlah yang sudah membeli kebun ini. Dibawanya kotak itu yang berisi emas itu, harta korun itu. Kemudian dibawa ke penjual tanah dan mengatakan, wahai fulan, aku loh membeli tanah, bukan membeli emas dalam kotak yang atau terpendam dalam tanahmu ini. Tapi kata si penjual, oh enggak bisa, saya sudah jual tanah saya, apapun yang kau dapati di tanah itu milikmu. Kata si pembeli, oh enggak mau saya hanya beli tanah, enggak beli emas, ambillah emas ini katanya. Jadi asik bolak-balik gitu saja, Bu. Kira-kira ibu kalau jadi penjual nih gimana nih? Enggak yakin kayak cerita ini. Pasti ya mungkin sembunyi-sembunyi kan, Bu, karena manusia itu begitu. Kalau lagi senang dia nggak cerita, kalau lagi susah baru cerita kemana-mana. Nah, itulah manusia. Tapi memang dua-duanya warok luar biasa. Kata si penjual, itu milikmu, kau sudah beli tanah saya. Kata si pembeli, oh nggak bisa, saya hanya beli tanah, ambil emasmu. Akhirnya bertengkar dua orang ini, sampailah perkaranya ke pengadilan, Bu. Bayangkan rebutan harta karun sampai ke pengadilan, pada nggak mau ngambil. Kalau sekarang itu ke pengadilan karena dua-duanya mau ngambil. Kalau dulu dua-duanya tak mau ngambil, bisa ke pengadilan kan itu. Jadi hakim ini bingung, ya, karena tidak pernah ada kasus seperti ini. Jadi karena kehebatan, kecerdikan sang hakim, akhirnya sang hakim bertanya kepada penjual itu, kamu punya anak tidak? Punya. Laki-laki perempuan? Laki-laki katanya. Ditanya lagi sama yang membeli, kamu punya anak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kawinkan aja katanya. Nanti kasihkanlah emas itu kepada anak-anak kalian berdua. Kan enak tuh, ya. Nah ini lihat bagaimana sifat wara. Ya. Hadis ini sahih karena terdapat dalam Sahihaini Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini mengajarkan kepada kita bagaimana waraknya dua orang ini di zaman Bani Israel ini, sampai tidak mau kemudian mengambil yang bukan haknya. Itulah sifat yang diajarkan, sifat wara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, jadi satu hari Hasan dan Husain, kan Hasan Husain ini kan cucu Nabi. Lah yang paling mirip dengan Nabi SAW adalah Hasan. Jadi satu hari Hasan ini, Hasan putra Ali, dia mengambil kurma dari kurma-kurma sedekah. Jadi ada orang yang datang memberi sedekah kepada Hasan putra Ali. Tiba-tiba kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam mulutnya, dan sudah tertelan. Apa kata Rasul? Kih, itu bahasa Arabnya. Muntahkan, jangan kau telan. Lihat rahaha, agar supaya dimuntahkan semuanya. Thumma qal, amma sya'arta anna la na'kulu sadaqah. Kata Rasul mengajarkan kepada Hasan, kamu tidak paham ya bahwa kita keluarga Nabi ini tidak boleh memakan sedekah, kan? Nabi SAW mengajarkan. Maka ini juga pelajaran bagi ibu-ibu, mengajarkan sifat wara kepada anak. Nah nanti kalau ada orang ngasih makanan di luar, jangan dimakan.
Ya, karena kita tahu siapa yang ngasih. Kecuali kalau sudah tahu tetangga anu ngasih makanan. Yang namanya orang main kan tidak tahu siapa yang ngasih, entah dari uang halal, uang haram. Makanya itu sifat wara itu artinya menghindarkan perkara kehati-hatian. Jangan sampai kalau dia lakukan memadaratkan kepada akhiratnya. Bahkan kalau ingin lebih tinggi lagi daripada wara, zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa faedahnya kalau ibu wara tuh? Pertama Bu, orang wara itu, kalau ibu bisa wara, meninggalkan hal-hal yang memadaratkan untuk akhiratnya, itu masuk pada a'la maratibil iman. Itu paling tinggi dari tingkatan-tingkatan iman. Bahkan lebih daripada derajat ihsan. Kita tahu tingkatan itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Rupanya wara ini dia tingkatannya di atas iman, bahkan di atas ihsan lagi. Nabi SAW bersabda ketika menasihati Abu Hurairah. Apa kata Rasul? Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashqaran nas, wa ahibbi lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan, wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Abu Hurairah, jadilah orang yang paling wara, maka engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Lihat bahasa Rasul, menjadi orang yang paling beribadah, itu sudah tingkatannya. Dan jadilah engkau orang yang qanaah. Qanaah itu redha dengan pemberian Allah, engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Cintai manusia sebagaimana mencintai dirimu, engkau menjadi seorang mukmin. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau telah menjadi muslim. Di sini bagaimana Rasul menganggap bahwa wara itu adalah setinggi-tingginya tingkatan iman, bahkan setinggi-tingginya derajat ihsan. Kemudian yang kedua, bahwa sifat wara itu akan menenangkan hati, Bu. Akan tenang hati kita ini. Karena tidak ada perkara syubhat masuk masalahnya. Tenang hatinya, karena namanya setan itu kan masuk di jalan-jalan darah, Bu. Orang kalau tidak wara, hubungan dia dengan Allah tidak baik, hubungan dia dengan manusia pun tak baik, akhirnya menjadi tempat fitnahan orang. Contoh umpamanya di zaman Rasul, Nabi itu kan sedang berdua-duaan, Bu, bersama Safiyah, istri beliau. Ya. Di zaman Nabi kan nggak ada lampu, ya duduk-duduk ya gelap-gelap lah kan gitu. Jadi ada sahabat lewat di hadapan Rasul, kok aneh jalannya, bukan jalan biasa, agak kencang, agak lari jalannya. Jadi Rasul memanggil, ngapain kau lari-lari, kata Rasul. Kata sahabat, oh tidak mungkinlah saya ini curiga kepada anda wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, wanita yang di samping saya ini Safiyah, bukan siapa-siapa, katanya. Kemudian kata sahabat, ya tidak mungkin juga kami curiga kepada anda wahai Rasul. Oh jangan begitu, ingat setan itu masuk di jalan darah kalian berdua. Bisa saja kemudian kalian akan suudon kepadaku. Udah banyak istrinya itu, siapa lagi tuh di sampingnya itu? Bisa saja kan? Ya makanya kemudian Nabi SAW mencegah supaya ada kecurigaan. Diperjelas. Itulah kalau perkaranya jelas nggak mungkin curiga orang. Yang curiga itu kalau udah samar-samar. Nah, curiga orang tuh samar-samar. Jadi harus jelas. Makanya kalau jelas pasti membawa ketenangan. Itulah sifat wara. Dia maunya yang jelas-jelas saja. Haram nggak mau, halal mau, tengah-tengah tak mau. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa wara ini juga disebutkan para ulama, kalau orang memiliki sifat wara, maka dia tidak akan peduli dari dunia yang hilang pada dirinya. Nggak akan dipedulikan. Dan bagi dia ya hilang ya sudah. Umpamanya ya sekarang banyak musibah gitu kan. Kemarin di Bandung ada gempa banyak juga yang runtuh, dan kemarin malam juga di Batam banyak angin kan. Jadi adalah orang-orang yang kehilangan sebagian hartanya. Tapi kalau orang menanamkan sifat wara, maka akan tenang. Kenapa? Dia tidak akan peduli dengan apa yang hilang pada dirinya.
Nabi SAW mengatakan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma taka minad dunya. Ada 4 perkara kalau ada dalam hatimu, maka engkau tidak akan kecewa dari dunia yang menghilang padamu. Kemudian Rasul mengatakan, hifdzul amanati, menjaga amanah. Wasidkun fil hadis, jujur dalam berkata-kata. Kemudian wa husnu khaliqatin, dia memiliki akhlak yang baik, ya. Kemudian yang terakhir wa iffatun fi tu'matin, dan dia menjaga diri dari makanan alias wara. Jadi orang yang terkumpul 3-4 perkara ini, dia amanah hidupnya, ngomongnya jujur, baik akhlaknya, dan dia wara, maka Rasul jamin dia tidak akan sendiri dunia yang hilang padanya. Nah, ini juga di antara keutamaannya. Kenapa demikian, Bu? Kenapa kok orang yang wara itu dia tidak sedih dengan dunia yang hilang pada dirinya? Karena orang yang wara itu yakin bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti. Itu masalahnya. Jadi kalau orang itu wara, meninggalkan sesuatu karena memadaratkan akhiratnya, pasti Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Contoh mamanya seseorang yang kerja di sebuah instansi, mungkin di situ ada ribanya, ada gorornya, macam-macam lah. Ya ada halalnya, tapi juga ada haramnya di situ. Dia wara, tidak mau. Ini lama-lama kalau saya kerja di sini, bukan yang halal aja yang saya makan, yang haram pun bisa saya embat pula di sini nih. Akhirnya udahlah, dengan saya keluar cari yang jelas-jelas berkah, umpamanya kan gitu. Dia nggak sedih walaupun dia harus keluar padahal gaji dia tinggi. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti akan membalas dan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan itu mujarrab, artinya praktek di lapangan terbukti kok. Banyak orang-orang yang dulunya kerja di bank yang jelas-jelas konvensional, banyak ribanya, keluar. Kemudian setelah keluar dari bank jadi pengusaha dia. Ya. Ataupun walaupun tidak jadi pengusaha, dia mendapatkan pekerjaan yang tidak banyak gajinya, tapi hidupnya tenang. Dulu waktu kerja di bank, umpamanya dia banyak bertengkar dengan keluarganya, anaknya nakal dan begitu seterusnya. Ketika keluar ya mungkin sahaja-sahaja hidupnya, tapi semua terkendali. Anaknya jadi baik, pasangannya bagus dan begitu seterusnya. Lah itulah kenapa wara itu menjadikan orang tenang walaupun dunia meninggalkan dia, karena yakin Allah akan ganti. Itu masalahnya, ya. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah wara itu bahwa kalau kita ini meninggalkan perkara yang memadaratkan akhirat kita, berhenti dari yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Abu Bakar mengatakan, kunna nada'u sab'ina baban minal halali makhafatan an naqwa fi babi minal haram. Kami dahulu, kata Abu Bakar, banyak meninggalkan pintu-pintu yang halal sebanyak 70 pintu karena takut terjerumus kepada perkara yang haram. Dari sini kehati-hatian Abu Bakar. Memang ini halal boleh, ya, tetapi karena takut di situ ada yang haram, tak mau dia. Karena itu namanya perkara syubhat, ditinggalkan sama Abu Bakar kan itu. Kemudian yang terakhir tentunya, karena sudah waktu juga, karena orang-orang yang wara ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Bazzar, Ibn Hibban, bahwa awal man yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga salah satunya adalah mereka orang-orang yang wara. Baik, kita lihat hadis ini sedikit kita jelaskan. Nabi SAW mengatakan di sini, perkara halal itu jelas, Bu. Halal itu kan jelas ya. Nasi itu halal, makan, ya. Tahu tempe halal, makan. Kangkung, bayam halal, makan, ya. Pokoknya yang halal kan jelas. Yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Daging babi, anjing haram, jangan dimakan. Ya, daging kucing jangan dimakan. Ya, kemudian daging-daging buaya atau hewan-hewan yang galak haram, nggak bisa dimakan. Karena sudah jelas, yang haram itu jelas. Baik benda ataupun perbuatan. Mencuri haram jelas, jangan mencuri. Ya, korupsi haram, jangan korupsi. Berzina haram, jangan berzina. Gibah haram, jangan gibah. Namimah haram, jangan namimah. Jadi perkara haram itu jelas. Yang halal juga jelas. Ya, mengajak orang kepada kebaikan, berpahala lakukan, berzikir lakukan, baca Quran lakukan. Baik benda ataupun perbuatan, itu sudah jelas yang halal yang haram itu. Lah masalahnya di sini yang tidak jelas itu di tengah-tengah.
Mau dimasukkan ke halal ya tidak bisa, mau dimasukkan ke haram ya belum jelas. Jadi dia tengah-tengah, itulah dalam bahasa hadis disebut mustabihat namanya, samar-samar, remang-remang, nggak jelas. Ya. Tetapi remang-remang dan samar-samar ini bukan berarti tidak diketahui hukumnya, diketahui, tetapi tidak banyak orang yang tahu karena kebanyakan masyarakat juga awam. Masyarakat kan lebih banyak awam dibandingkan orang alim. Bagi orang alim ya tidak ada perkara syubhat bagi mereka. Mereka sudah tahu hukumnya. Tapi bagi orang-orang awam yang tidak tahu hukumnya mungkin dianggap samar-samar. Karena kalau ulama kan langsung paham, ini masuk ke halal, ini masuk ke haram, tahu mereka. Tapi kalau orang awam itu mereka tidak tahu, harus tanya. Makanya bahasa hadis di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, artinya ada sedikit manusia yang tahu. Mereka para ulama. Makanya kalau kita tidak tahu, tanya. Kalau ada perkara-perkara syubhat, ibu ini umpamanya naruh jaring di belakang rumah. Maksudnya itu untuk mageri tembok, mageri tanah ibu. Tiba-tiba hari ini dipasang jaring, besok pula masuk landak di situ. Kesangkut landaknya di situ kan. Nah, gimana hukum ini ada landak nih? Boleh dimakan nggak landak itu? Nah, ini kan kalau orang awam kan nggak tahu itu hukumnya. Makan nggak? Ngitung kancing dia. Makan nggak? Makan nggak gitu ya. Terakhir jangan makan. Saya nggak yakin. Saya harus tanya ustadz. Nah, kan akhirnya kan kalau orang nggak tahu dia. Atau mamanya jangan landak lah musang. Tapi berbulu musang bukan berbulu domba. Jadi musang itu anggaplah dia kena musang. Ini musang boleh dimakan nggak? Nah, mungkin bagi orang awam kan tidak paham. Nah, makanya samar-samar hukumnya, tanya sama orang alim. Nah, gitu maksudnya. Ini makna la ya'lamuhunna katsirun minan nas itu. Kebanyakan manusia banyak yang tidak tahu hukumnya. Tetapi solusinya apa, Bu? Kalau ibu ragu-ragu terhadap sesuatu, ini solusinya. Famanittaqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Barang siapa yang terjaga dari perkara syubhat, dia tidak mau masuk di situ, maka dia telah menjaga hubungan dia dengan Allah alias agamanya, dan menjaga hubungan dia dengan manusia alias kehormatannya. Jadi dia betul-betul hablum minallah dan hablum minan nas tuh. Orang yang tidak terjerumus kepada perkara syubhat. Dan lebih jauh lagi, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sebab kalau seandainya orang itu malah mempermudah dalam perkara syubhat, bisa saja masuk dalam perkara haram. Nah, contoh tadi yang di awal tadi, ibu punya pohon mangga, tetangga punya pohon mangga, akhirnya ibu main ambil saja. Ini mangga saya, kata tetangga, mangga saya itu. Akhirnya taruhan hompimpa di situ, ya kan? Ini kan tidak jelas mana yang tahu. Adalah itu manggamu bukan mangga saya. Kan ibu tenang. Ya, jadi nggak masuk pada perkara syubhat. Takutnya kita sangka mangga kita ternyata mangga tetangga, berarti haram yang kita lakukan tuh. Yang kedua, dikhawatirkan itu mangga kita tetapi tetangga nganggap itu akhirnya mangga dia, kita tertuduhlah. Akhirnya dibicarakan sama tetangga, manggaku diambil dia, awas saja nanti katanya. Nah, mulai dia kan, jadi kecurigaan tetangga datang. Jadi di sini makanya supaya jangan terjerumus kepada perkara haram ataupun sampai dibicarakan manusia atau hubungan dia dengan Allah tak bagus, tinggalkan perkara syubhat. Lah Nabi SAW mencontohkan perkara syubhat seperti ini, Bu. Ibu melihara kambing di kebun ibu sendiri, bukan di kebun orang. Ibu punya kebun, punya kambing. Masalahnya kebun ibu itu berbatasan dengan kebun orang. Lah kebun orang ini nggak dipagar. Ibu kalau tak jaga kambing-kambing itu, pasti kambing itu namanya nggak berakal. Kambing kan tak ada otak, bukan? Dia bisa saja kemudian masuk ke tanah orang, tanah larangan, belum diizinkan sama orang, bisa saja makan padi dia, macam-macam dia kalau tidak dijaga. Itulah pentingnya kita menjaga perkara yang syubhat itu supaya jangan masuk. Ya, seperti kambing yang kita letakkan di tanah kita, di sampingnya ada tanah larangan, tanah orang. Bisa saja masuk kalau kita tidak berusaha untuk menjaga perkara-perkara ini. Lah, tapi itu semua Rasul ingin katakan, orang yang bisa melakukan itu sebenarnya itu tergantung niatnya, tergantung hatinya, bersih tidaknya. Makanya Rasul tutup hadisnya dengan wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi
Di dalam hati manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka akan mengakibatkan baik semua anggota badannya. Kalau dia buruk dan rusak maka akan menjadi rusak semua anggota badannya. Itulah hati. Jadi yang menentukan waro dan zuhud itu kembali ke hati. Kalau hatinya bersih insya Allah. Ya, kalau hatinya tidak bersih ya sulit. Makanya dahulu di zaman Bani Israel itu ada orang utang piutang. Utang piutang. Umpamanya ibu orang kaya, ya saya datang, Bu, bisa nggak pinjam uang? Bisa katanya. Berapa? Ya sekitar 500 juta lah. Banyak kali. Ya gimana saya butuhnya segitu? Akhirnya kemudian karena ibu orang baik, baik saya kasih. Tapi saksinya siapa? Maka saya katakan nggak ada saksi, Bu, yakinlah Allah yang jadi saksi. Lah masalahnya, Bu, rumah saya dan ibu itu terbentang sungai. Nggak bisa nyebrang dengan berenang, harus pakai perahu. Jadi satu hari saya ingin bayar. Masalahnya sudah nanti sore itu sudah akhir daripada ketentuan saya harus bayar. Jadi saya berangkat pagi-pagi. Qadar Allah cuaca nggak bagus, nggak ada kapal yang menyeberangkan saya ke tempat ibu. Akhirnya kemudian saya berinisiatif, ya sudahlah, ini sudah nggak ada kapal, ini pun sudah waktunya bayar. Tawakal dia kepada Allah. Jadi saya letakkanlah kemudian uang itu di dalam kayu, kemudian dihanyutkan dan mengatakan, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Tolong sampaikan bayarku ke si Anu, ke ibu si Anu, kan itu ya. Subhanallah, yang menunggu di seberang ibu nih nanti, aduh gimana, katanya hari ini mau bayar, ditunggu-tunggu kok nggak ada, pusing akhirnya. Rupanya ya udahlah, ini udah lewat waktunya mau pulang. Sebelum pulang, daripada pulang nggak bawa apa-apa, akhirnya cari kayu bakar. Disitulah kemudian nampak ada kayu bakar bagus. Setelah diambil dibawa balik, pas di rumah, pas dibelah rupanya isinya uang segitu juga gitu ceritanya, Bu. Itulah kisahnya Bani Israel itu, Bu. Karena tawakalnya yang kuat akhirnya sampai juga tuh uang itu. Tapi ini kisah Bani Israel jangan ditiru, Bu. Kalau ibu taruh di sungai hanyut ya. Entah di mana uang ibu itu. Ya. Ini contoh saja bagaimana kemudian orang yang berhutang itu ketakutan dengan hutangnya. Karena kalau sampai kemudian tidak dibayar hari ini bisa menyusahkan orang, bisa berdosa dan begitu. Saking takutnya akhirnya dia melakukan yang seperti dengan tawakal tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sifat zuhud wara itu memang luar biasa di zaman dulu. Wallahu alam. Ini diantara bab masalah zuhud wara. Hadis pertama, hadis Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu an. Taib, sampai di sini. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.